Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Al-Mukarram warahmatullahi yang sama-sama kita hormati kita muliakan, serta panjang masanya masjid besarikin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari kita akan menyampaikan yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram warahmatullahi wabarakatuh dengan tema yang spesial, yakni seperti apakah merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, untuk mendorongkannya kajian kita pada malam hari ini, marilah kita buka dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada para guru kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim, amma ba'du. Hadratul mukarramin, segenap pengurus dan takmir Masjid Riyadhus Shalihin yang kami muliakan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang sempat hadir pada malam hari ini, wabil khusus para jamaah laki maupun bini yang mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan tiap pelunggu tetap diberikan oleh Allah kekuatan iman, Islam, tauhid dan ma'rifat, serta mudah-mudahan tiap pelunggu mendapatkan syurga bighairi hisab melalui syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina
syukrulillah. Nikmat yang paling besar hari ini anugerah Allah kepada kita, yakni nikmat dikala kita berada pada bulan Rabiul Awal, yakni kita berbahagia, kita berbangga, kita merasa senang dengan masuknya kita di bulan yang agung niki, yakni pada bulan dilahirkannya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, kenapa kita maulid dan bagaimana sesungguhnya menyambut kelahiran baginda Rasul tersebut? Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya beliau mengatakan, inna yawma maulidi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam laisa bi'idin wa la na'tabiruhu 'idan li'annahu akbaru minal 'id wa a'zamu wa ashrafu minhu. Innal 'ida la ya'udu illa marratan wahidatan fis sanah wa ammal ihtifalu bi maulidihin nabiy sallallahu alaihi wasallam wal i'tina'u bi dzikrihi wa siratihi fayajibu an yakuna daiman la yataqayyadu bi zamanin wala makanin. As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki beliau berkata, inna yawma maulidi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam laisa bi'idin. Sesungguhnya hari kelahiran maulid baginda Nabi, maulidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sekedar hari raya biasa. Akan tetapi wala na'tabiruhu 'idan, bahkan melainkan jauh lebih agung dan lebih mulia daripada hari raya. Maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan itu lebih agung daripada hari raya. Kenapa? Li'annahu akbaru minal 'idi wa a'zam wa ashrafu minhu. Karena ini adalah sesuatu yang agung dan lebih mulia. Kenapa? Innal 'ida la ya'udu illa marratan wahidah fis sanah. Karena kalau hari raya itu datangnya sekali dalam satu tahun. Kalau hari raya, sedangkan merayakan kelahirannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kita mengingat sirah hidupnya, mengingat perjuangannya, tidak butuh hanya sekali dalam satu tahun, tapi sepanjang usia dalam hidup kita. Hingga beliau mengatakan maulidnya, kelahirannya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih mulia daripada hari raya. Karena kalau orang berhari raya itu sekali setahun. Idul Fitri hanya datangnya tanggal 1 Syawal. Betul? Arasi Idul Fitri di bulan Muharram. Dara jogang noh. Idul Fitri di bulan Muharram. Idul Adha kan hanya pada tanggal 10 Zulhijjah. Sehingga di situ pelaksanaan daripada ibadah kurban. Arab pelinggih dan ngorban ibu, nggih, Arab pelinggih ngorban di bulan Rajab tidak ada. Artinya kata Sayyid Alawi Al-Maliki, kalau hari raya keruan waktunya sekali setahun. Tapi kalau maulidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam
tiap waktu, tiap saat, tidak hanya 12 Rabiul Awal, bahkan membaca perjalanan hidupnya, membaca silsilahnya, membaca tentang perjuangannya, itu seumur hidup kita. Bahkan kita menyebut nama beliau sampai kita meninggal dunia. Ibu senang pelungguh lamun datang bulan Maulid, bahagia pelungguh. Yang puasa paling bahagia lamun datang Rabiul Awal itu ibu-ibu. Kenapa angka lamun dengan Nina kalau bulan Rabiul Awal niki lebih senang ia tersuruh nyugulang dulang daripada kepeng? Berapa kali? Ya, mun kepeng berat. Ngendeng 50.000 berat. Lagu lamun suruh nyugulang dulang cemohon, padahal 300.000 nyempih. Bahkan lebih hendak. Kenapa? Karena kebahagiaannya, kesenangannya di dalam menyambut kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu luar biasa, karena dengan sebab Nabi Muhammadlah derajat wanita diangkat oleh Allah. Kalau dulu pada masa zaman jahiliyah, wanita itu hanya sekedar fasilitas untuk sumur, dapur, kasur. Sumur, dapur, kasur, kasur, dapur, sumur, terus doang begitu. Lamun ahbih masa aktif pen lepas, apalagi lamun masa tenggang. Oh, antara tak ada hawan. Itu kalau zaman jahiliyah. Makanya setiap wanita melahirkan anak perempuan itu dibunuh. Masih mahalan Pepsoden daripada dengan Nina lain. Ibu, tapi karena jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, derajat wanita diangkat oleh Allah, bahkan 3 kali derajatnya disamakan oleh Allah, bahkan lebih daripada laki-laki karena pahala pengabdiannya. Bahkan kan sahabat nanya Rasul, sama siapa saya berbakti? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. 3 kali. Terus siapa ya Rasul? Ayahmu. Ibu, 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 ayah. Pira kali ibu? 3. Ayah pira? Berarti ibu 3, ayah 1. Ibu 3, ayah, ulang bu. Ibu 3, ayah. Oh, dengar no bapak. Nah, jerih nani jah. Ibu. Ya, agak mana model berhitung ini. Ibu 3, ayah. La ilaha illallah. Artinya ndek apa ibu telu amaan sekek ya. Jadi derajatnya jadi dimuliakan oleh Allah dengan sebab baginda Nabi Muhammad. Bahkan Bapak Ibu, kita maulid itu, kalau kita kan paling kalau kita di Indonesia ini maulidnya sekali setahun, dan itu pun hanya bulan Rabiul Awal. Tapi kalau di tempat-tempat lain di Hadramaut tiap hari Senin dia maulid. Kullu yaumil isnain maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari Senin mereka bermaulid. Setiap Kamis mereka bermaulid. Kenapa? Mengambil dari apa yang disebutkan oleh baginda Nabi ketika sahabat bertanya, kenapa engkau berpuasa pada hari Senin dan Kamis ya Rasulullah? Karena pada hari Senin itu aku dilahirkan.
Dan pada hari Kamis Allah mengangkat semua amal-amaliyahku. Makanya kalau model cara maulidnya Nabi memperingati hari lahirnya dengan puasa. Kita memperingati maulid lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajar kita mengungkapkan ekspresi kebahagiaan kita. Apa dasarnya? 3. Agak lamun dengan arak ngetuan pelungguh mbe dasar ta maulid, jawaban 3 dasar. Mana dasar pertama? Li syukri ala ni'mah. Si tiang pelungguh bayah syukur le Allah Ta'ala, karena dengan sebab Nabi Muhammad kita ada, dan dengan sebab Nabi Muhammad kita mulia. Alhamdulillah. Karena kalau tidak ada jasa Nabi Muhammad sami jamaah, kita tidak akan ada di alam ini. Bahkan dalam hadis qudsi Allah berfirman, laulaka falaulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena engkau Muhammad, kata Allah, aku enggak akan jadikan alam ini. Alam ini ada berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya mesti kita bersyukur pada momentum Rabiul Awal ini. Tidak hanya dengan dulang, tidak hanya dengan makanan, tapi membuktikan asyukri ala nikmah, puncak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkat hadirnya Nabi Muhammad pada alam ini. Maka kita buktikan dengan kita mengikuti sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimana wa iyyakumullah. Karena bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita ini harus. Bahkan kan dalam Al-Qasidatul Muhammadiyah itu disebutkan, Muhammadun zikruhu rawul li'an pusina, Muhammadun syukruhu fardun alal umami, ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana dzambana ya wasi'al. Muhammadun khairu khalqillahi min mudari, Muhammadun khairu ruslillahi kullihim, ya Rabbi sidana waghfir lana dzambana ya Muhammadun zikruhu rahul li anfusina. Muhammad itu dikala kita menyebut namanya, Allah titipkan ketenangan di dalam hati kita. Beda kalau kita nyebut nama-nama lain. Makanya ajarkan anak-anak kita, pelungguh semua, wajib hukumnya mengidolakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni wajah berembe entana mu idola na Ayu Ting Ting. Terus sak demen laguangan alamat palsu, musemai lahir-lahir anak ndien tahu lain ule. Kenapa mengidolakan sesuatu yang salah? Tapi idolakanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun zikruhu rahul li anfusina. Muhammad itu dengan kita menyebut namanya saja, Allah sudah titipkan kenyamanan dalam hati kita. Coba kalau pelungguh baca solawat,
Bahkan jamaah, ada seorang sahabat niki waruya anna Abdullah bin Umar khadirat rijluhu. Pada suatu saat Abdullah bin Umar, anak daripada Sayyidina Umar bin Khattab, dikala Abdullah bin Umar sedang kumpul bersama para sahabat seperti niki, sedang diskusi, tiba-tiba khadirat rijluhu, terasa kebas kakinya, membahasan kita keram naina niki, kakinya itu terasa keram. Kakinya itu kalau bahasa kita serasa orang yang sedang kumat asam uratnya, hingga Abdullah bin Umar tak bisa berdiri. Kaget Abdullah bin Umar dengan dirinya. Maka apa kata Abu Bakar As-Siddiq dikala dia berkata, sesungguhnya aku tidak bisa bangun dengan sebab kakiku terasa kram dan tak bisa berjalan, terasa sakit di kakiku, kata Abdullah bin Umar. Maka apa kata Abu Bakar As-Siddiq, uzkur ahabban nasi ilaika yanzulu anka. Wahai Abdullah bin Umar, sebutlah siapa nama seseorang yang sedang engkau cintai. Maka langsung Abdullah bin Umar berkata, ya Muhammad. Apa kalimat yang keluar? Ya Muhammad. Dikala Abdullah bin Umar dengan refleks kaget mengatakan ya Muhammad, langsung sembuh keramnya, langsung sembuh kebasnya. Karena apa? Karena dia menyebut kekasih yang paling dia rindukan, yang paling dia cintai, dan ternyata kekasih itu sama dengan yang paling dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Nabi Muhammad. Makanya Bapak Ibu, lamun ara idap keram-keram kaki kita, solawat baca. Ara idap-idap kebas-kebas kita tak bisa bangun, bares lelah da tokol ngaji mau uras-uras selapu panggil langsung ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu obatnya. Sekedar menyebut nama Nabi Muhammad, Allah sudah berikan pantasyarat, maka langsung kakinya Abdullah bin Umar itu sembuh. Nabi sebab memanggil nama Rasulullah sallallahu alaihi Muhammadun syukruhu fardun alal umami. Muhammad itu mensyukuri atas diutusnya dia oleh Tuhan ke alam ini adalah suatu kewajiban yang harus kita lakukan. Syukur pelunggu hadir Rasulullah, Ibu. Jadi dasar kita untuk maulid itu lisyukri ala nikmah, si tiang pelungguh membayar rasa syukur kepada, makanya kita sedekah. Makanya ibu-ibu ndek nasa meriap jang kebetangi na meriap. Betul Ibu? Apalagi lamun maulid cara pelungguh lek wilayah niki kan, telu kali taek dulangan no. Ya Allah, kenapa? Karena saking bahagianya kita, ekspresi cinta kepada Nabi Muhammad. Belum juga pelungguh ngundang keluarga kan, tiap rumah datang keluarganya silaturahim. Nih rasa syukur kepada Allah. Alhamdulillah. Jadi kita maulid itu ekspresi syukur kepada Allah. Siapa yang perintah kita bersyukur? Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi. Masya Allah, hafizah semua ibu-ibu ini. Ibu,
Coba baca ayat sabaru niki. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Lamun tak bersyukur jok Allah Ta'ala atas segala karunia-Nya, la azidannakum, Allah yang tambah. Lebih-lebih syukur dengan hadirnya Rasulullah dalam hidup kita. Ya Allah, kita sudah tidak tahu mau ngomong apa Bapak Ibu tentang kepribadian baginda Rasul. Jangan sampai kufur nikmat. Dasar yang kedua, kita maulid ini dengan sebab apa? Lil mahabbah. Lil mahabbah. Karena untuk membuktikan cinta saya kepada Nabi Muhammad. Maka orang yang cinta kepada Rasul, mesti dia mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah. Rasulullah paling demen lihat Nabi, Bu. Pertama, solat berjamaah. Agak lamun dak maulid, bila perlu momen maulid itu untuk kita ajak orang berjamaah. Nekan dek maulid doang. Lagu liwat maulid wah liwat waktu ndek nak berjamaah. Ini konsepnya yang mesti dirubah nih. Jadi kalau pelunggu kan sholat zuhur berjamaah, baru acara berikutnya kan. Ini yang bagus nih. Kadang arak dengan selesai bagi penamat ule wah ngabang zuhur kang mesti kadang merebut doang kerja panitia. Nah itu salah. Apa yang menjadi kecintaan Rasul itu mesti kita cintai. Itulah namanya mahabbah. Apa yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukti cinta seseorang kepada baginda Rasul. Bahkan apa kata Zunnun al-Misri? Zunnun al-Misri pernah berkata, apa kata beliau? Min alamatil hubbi lillahi azza wa jalla, di antara tanda seseorang itu mencintai Allah, yakni mutaba'atun li habibi Muhammadin sallallahu alaihi. Maka kalau orang itu betul-betul cinta kepada Allah, dia akan bermutabaah dengan Nabi Muhammad. Apa maksudnya bermutabaah? Mengikuti segala apa yang ada pada diri Nabi Muhammad. Ia buktiin tercinta kepada Allah Ta'ala. Sekarang kita cinta enggak sama Allah? Cinta. Maka kalau kita cinta sama Allah, ikuti bagaimana Nabi Muhammad. Apa yang mesti diikuti? Bi akhlaqihi. Pertama kita wajib mencontoh akhlaknya Nabi. Wa af'alihi. Yang kedua mencontoh perbuatannya Nabi. Yang ketiga wa awamirihi, kita mesti melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi. Dan yang keempat wa sunanihi, mesti mengerjakan apa yang disunnahkan oleh Nabi. Itulah orang yang bermutabaah kepada Nabi Muhammad. Lamun tengah ku cinta lagu ditebani berkorban, dek mana ran cinta? Coba kita bapak-bapak kan, waktu tendek pan mau laik papuk nina, det peduli mati dilah nyunjut doa. Bahkan kita ndak peduli hujan, lamun wakadong berjanji ya berdait ya terus doa. Betul? Sampai balen berayan talaik kagogok si baso. Kira-kira tulak apa terus? Terus doa. Tidak peduli ada ujian atau apa, yang penting bisa ketemu. Ini bukti cinta. Dengan Nabi Muhammad begitu juga. Bagaimana cintanya kita? Ikuti mana akhlakihi, akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Angka aneh lamun narak dengan maulid, lagu sak hadir maulid dik narak pada bersapa. Kan aneh itu. Bahkan ada orang bersaingan maulidnya. Dek lamun nita maulid jalema harus, mohon maaf, arak le sopo tahu dia setiap harus maulid itu harus dia ngundang band. Terus masjid sasetuek janden bawisi apa ni? Den merita je band lamun ta maulid. Ya Allah. Janganlah begitu. Yang diikuti apa? Akhlaknya Nabi, akhlak Rasulullah bagaimana? Akhlak Rasulullah tak pernah beliau membalas keburukan dengan keburukan. Rasulullah selalu membalas keburukan dengan kebaik. Ibu, bau sudah balas keburukan isi kebaikan? InsyaAllah nggih. Angga lamun dia tahu arak dengan milik semama ada ben ya gamis. Berambe bau? Ya akan membalas keburukan dengan kebaikan no. Bau. Batik sugul. Berarti ini manbu contoh Rasulullah nih. Akhlak. Balas keburukan dengan kebaik. Rasulullah selalu membalas caci maki dengan doa. Membalas caci maki dengan doa. Dan baginda Nabi SAW layyinal janib, lembut jiwanya, lembut hatinya. Dan Rasulullah tak pernah mencela orang. Jangankan manusia dicela, makanan pun Rasulullah tak pernah mencela makanan. Bagaimanapun Rasulullah tidak senang dengan makanan, Rasulullah tak pernah mencela makanan, ibu. Bayangkan, bahkan dalam satu kisah disebutkan, dikala baginda Nabi sedang muzakarah seperti ini, tiba-tiba ada datang seseorang yang datang membawa buah anggur untuk Rasulullah. Kalau kita kurang lebih 1 kilo lah. Ya Rasul, saya rindu pingin ketemu dengan pelungguh ya Rasul. Ini ada anggur saya bawa untukmu ya Rasulullah, sebagai bentuk rasa cinta kepadamu. Alhamdulillah, kata Nabi. Karena Rasulullah menghargai orang yang memberi, maka Rasulullah langsung makan itu anggur di depan orang yang memberikan. Dimakan. Setelah dimakan oleh Nabi, ternyata rasa anggur niki asam, pedis, tutuk pedis. Kira-kira lamun pelinggih ngaken anggur meno kepedisen bapak berubah ndek ruan wajah dah. Ibu, berembe ruan wajah dengan orang anggur pedis. Jangka pedem dega. Tapi Rasulullah dikala makan anggur ini, akankah berubah wajahnya Nabi? Tidak. Tapi berubahnya wajahnya Rasul dengan tersenyum. Dikalian kalau Masya Allah, padahal Masya Allah si pedis. Masya Allah, kata Nabi, kaifa ya Rasulullah, bagaimana ya Rasul, kata orang ini. Alhamdulillah, ini anggur yang paling enak, kata Rasul. Cemoh dek dengan sak berbek. Cemoh. Alhamdulillah ya Rasulullah. Hingga saat itu sahabat terdiam. Rasulullah habiskan itu anggur sendiri sambil menahan rasa asam. Coba ibu, lamun tiang kelempar wah terus. Kalau Rasulullah tidak, ditahan rasanya itu oleh Rasul sambil tersenyum. Hingga apa kata sahabat heran. Kata sahabat, biasa kalau Rasulullah makan itu selalu berbagi dengan kita, dan kita ambil berkah dari apa yang dimakan oleh Rasul. Lagu niki jak tumben Rasulullah tidak ada bagi-bagi sama sekali. Ya mai lalu bade unin sahabat. Hingga ketika orang itu sudah pulang pamit di depan Rasul,
Abu Bakar nanya, ya Rasulullah, lelah tengah antih leone, ya Rasul, antih sisa untuk kita makan. Kata Nabi, mohon maaf, sengaja saya nggak kasih kalian anggur ini. Kenapa? Anggur ini begitu asamnya luar biasa. Udah Abu Bakar tutup pedis nanggurnya yang pun dikebeng si depada. Segera ya Rasul, masa keadaan. Dan kenapa saya habiskan? Karena kalau yang makan anggur ini adalah kalian semua, maka kalian pasti katakan asam dan mungkin kalian muntahin di depan pemiliknya. Maka yang ada adalah dia merasa kecewa dan tidak berani lagi akan datang kemari. Daripada akan menimbulkan mudarat kekecewaan kepada dia yang memberi, lebih baik anggur itu aku habiskan. Oh, dan sahabat, Masya Allah, Rasulullah dari sekedar makanan saja Rasul nggak mau ngasih sesuatu yang nggak baik untuk sahabatnya. Berbeda monita bapak, tapi ang kupi si papunina lagu salak mun bait den gula pasir mu sia mun petahe 4 sidut berembe rasa baik. Nah, waktu baik kupi niki kira-kira mun deuna atau dekembe ya. Iya wana siram malik jok bulan Senin. Beda ndak kita dengan Rasulullah? Beda. Ikuti Rasul dari segi akhlak. Ya Allah, jamaah Rasulullah, akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau, akhlaknya Nabi dimanapun beliau berada, daimal bishri, dimanapun beliau berada selalu memberikan kebahagiaan kepada orang yang ada bersamanya. Tidak pernah Rasulullah berbagi kesusahan, kecuali dia mengungkapkan kesusahannya di depan istrinya Khadijah radhiyallahu taala anha. Makanya Bapak Ibu, sandaran terbaik suami dikala punya masalah adalah istri. Sandaran kita dikala punya masalah adalah istri kita. Ibu, ibu, alhamdulillah masih hidup. Jadi pelunggu harus siap menjadi sandaran suaminya. Lihat Khadijah, ia pun denawah tepemadu Khadijah si Rasulullah. Tidak pernah dimadu selama Rasul bersama Khadijah. Kenapa? Karena belum tak ada wanita yang semulia hatinya Khadijah. Apa kata Khadijah? Rasulullah waktu tinggal di rumah Khadijah, waktu nikah dengan Khadijah, Rasulullah belum punya rumah. Darakman balin Rasulullah, numpang di rumahnya Khadijah. Tapi apa kata Khadijah sehabis menikah? Khadijah tak pernah membuat kecewa suaminya. Ya dzal qalbi wa ruhi Muhammada, hadza baiti wa baituka wa ana ammatuka. Duhai pujaan hatiku, engkaulah ruhku. Duhai Muhammadku, rumah ini memang rumah saya, tapi ketahuilah suamiku, rumah ini adalah milikmu. Rumah ini bukan miliknya Khadijah, tapi rumah ini milikmu, dan aku ini pelayanmu. Kapan engkau mau panggil aku ya Rasulullah? Engkau ingin makan aku layani, engkau ingin tidur aku keloni, engkau capek aku hibur. Aku ini pelayanmu ya Rasul. Kira-kira lamun dengan nina mangkin arak muni kana mano?
Andai narak bapak segerah aja. Berarti pada itu mana? Paran je mesak kedua. Ya Allah. Justru kalau wanita sekarang dia bilang apa? Oh abang, rumah ini rumah kita berdua bang, tapi sertifikatnya atas nama aku. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabida Khadijah, dikala baginda Nabi susah, Khadijah tempat bercerita terbaiknya. Khadijah tempat melepas kepenatannya. Dikala baginda Nabi sibuk, pusing mikirin umat, capek mikirin negara, capek mikirin agama, belum wahyu yang turun gimana untuk dakwahinnya kepada orang banyak. Mana beliau dicaci, dimaki, dilempar, dimusuhi, bahkan akan dibunuh. Maka sandaran Rasul dikala kerasa capek dan penat adalah istrinya Khadijah. Nabi pulang ke rumah, langsung bersandar ke bahunya Khadijah. Khadijah angkat baginda Nabi dan ditidurkan di atas kepalanya. Masya Allah, so sweet ibu. Rasulullah itu tidur di atas pangkuannya Khadijah. Langsung Khadijah pegang, mun kaok semangat semama, ngijin najulu, astagzinuka ya Rasulullah, saya izin ya Rasul untuk pegang kepalamu. Faddal ya Khadijah, silahkan Khadijah. Baru ampun bani tegal semangat semama. Lamun sida, oh nyala nih. Lamun itu kan sigon nepetayak li otak semam. Khadijah tidak, ibu. Ibu. Ngijin aja dulu. Ya Rasul, izin ya Rasul. Saya mau pegang kepalamu ya Rasul. Bun basan tita melet yang kau kang semangat ya Rasulullah. Silahkan Khadijah. Hingga Rasulullah tertidur dipegang kepalanya oleh Khadijah. Mun basan tita ibu, mun gutuk Rasulullah. Hingga Khadijah melihat beberapa uban di atas kepalanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama berderai air matanya Khadijah ibu jatuh di atas pipinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangun Rasulullah dikala tertidur. Ma tubqika ya Khadijah. Ma tabki ya Khadijah. Kamu nangis Khadijah, kata Nabi. Iya ya Rasulullah. Kamu nyesal nikah dengan saya, kata Nabi. Tidak ya Rasul, saya wanita paling beruntung sedunia bisa dinikahi olehmu ya Rasulullah. Apakah kamu sedih karena hartamu sudah habis? Tidak ya Rasul, wallah, demi Allah, justru saya bahagia kalau hartaku engkau habiskan untuk perjuangan agama Allah. Lalu apa yang membuat kau menangis Khadijah, kata Nabi? Yang aku pikirkan ya Rasulullah, melihat ubanmu yang sudah tumbuh di kepala, yang aku pikir ya Rasul, aku berdoa kepada Allah, mudah-mudahan aku lebih dulu meninggal daripada engkau, agar engkau bisa menyolatkanku ya Rasulullah. Coba ibu, berdoa Khadijah agar dia meninggal terlebih dahulu, agar bisa disolati oleh Nabi Muhammad, agar dia bisa didoakan oleh Nabi Muhammad. Arak sida berdoa mana? Den bani. Nde. Paling wah enggak unin dengan nina begetan jok sama kakak. Oi. Lemak lamun ke wah mati merarik sida malik. Lamun sida merarik malik lemak kakak aja
ketulak, wah gentayangan dibawa di pantau. Ya Allah. Tahu kalau Khadijah tidak. Apa kata Khadijah? Yang aku minta itu yang pertama ya Rasulullah. Dan yang kedua, nanti kalau aku sudah meninggal ya Rasul, kan hartaku sudah habis, semuanya sudah habis. Dan jikalau agama Islam masih membutuhkan perjuanganku sementara aku sudah di dalam kubur, maka ya Rasul, jual tulang-tulangku, gunakan untuk membangun agama ini. Kalau engkau ingin buat jembatan, masukkan tulangku di bawah jembatan itu agar aku bisa memberi manfaat untuk orang banyak. Harap mano? Darak pemimpin harus mikir marak niki. Lagu goyo nak mikir mano? Uang anggaran tambah korupsi doa. Ya Allah. Ibu, ada cerita dagang terong Aceh korupsi? Dagang pentol? Yang korupsi itu biasa orang banyak uangnya. Orang hidup mewah biasa korupsi. Kalau kita tiang bank hitung kepeng ada 2 juta doang, 3 kali ini kena hitungan. Ampun tebait isi umi meh lamun urusan kepeng kita berhitung. Mulai hebat ibu-ibunya. Ya Allah, Khadijah bilang apa ya Rasul? Kalau aku sudah mati dan Islam masih membutuhkan perjuanganku, jual tulang-tulangku untuk kepentingan umat ya Rasulullah. Apa yang bisa kita ambil hikmahnya? Sandaran terbaik untuk kita berkeluh kesah adalah istri. Dan istri yang terbaik adalah istri yang bisa menerima kekurangan suaminya. Lihat bagaimana Khadijah. Jadi sida lamun bercerita semaman di ibu bercerita tentang ia rugi, dukung suaminya, tenang Kak Tuan. Mulaian tante berusaha, arak kadang-kadang terugi, arak kadang-kadang teruntung. Lagu dendek semaman dewa susah, lelah mikir, sakit otak, datang balik malik kita ngomeh-ngomeh, ya ruwe mangka no. Apalagi lamun menonton susah semama, dia salahkan suaminya langsung nebalik kandang. Heng, la ilaha illallah. Oh, nauzubillah, nauzubillah. Jangan ibu-ibu ya. Akhlaknya Nabi. Bau kira-kira terturut adeng-adeng niki? Insyaallah. Nah, apalagi kalau kita bermutabaah wa af'alihi. Apa yang dikerjakan oleh Nabi lakuin kalau kita memang cinta Nabi. Rasulullah sayang sama anak yatim, beliau berbagi dengan anak yatim. Ini kadang kita kan mele rumah anak yatim lagu inak dengan kita. Oh jangan ada itu, jangan. Nah, af'alihi. Bagaimana kemurahan hatinya Nabi? Ikuti. Rasulullah beliau enggak tenang kalau masih ada harta yang masih tersimpan di rumahnya. Pernah suatu saat Abu Bakar bercerita, ketika sholat asar Rasulullah assalamualaikum, assalamualaikum, tidak doa, tidak zikir, tidak wirid. Rasulullah langsung pulang tanpa pamit kepada para sahabatnya, langsung nyunjut ulik. Heran Abu Bakar, min arba'atis sahabah, 4 sahabat inti heran, dan sahabat yang lain. Tumben Rasulullah langsung tinggal selesai sholat, mungkin ada masalah. Tiba-tiba tidak lama, selang sekian jam Rasulullah balik lagi ke masjid. Sahabat nanya, ada apa ya Rasulullah? Seperti engkau terburu-buru untuk kembali ke rumah. Kata Nabi, tidak Abu Bakar, cuma
Tadi selesai salam baru saya ingat ada sedikit harta di rumah yang tertinggal yang belum saya sedekahkan untuk orang miskin. Itu yang membuat saya gelisah, itu yang membuat saya tidak tenang Abu Bakar, karena masih ada harta yang tertinggal di rumahku, itu belum aku bagikan pada orang fakir dan miskin. Bayangkan, Nabi Muhammad punya harta tidak tenang, hingga untuk beliau tenang dia sedekahkan itu harta kepada fakir dan miskin. Dikala harta sudah disedekahkan, apa kata Nabi? Sekarang alhamdulillah aku sudah lebih tenang wahai sahabatku. Kenapa? Tidak ada yang aku pikirkan di rumah. Sudah tidak ada harta lagi, sudah saya bagi ke orang banyak. No, Rasulullah ndarak kepeng tenang. Lamun sida ndarak kepeng selapu melin tampes. Ya Allah, af'alihi, itu perbuatannya Nabi. Kalau kita cinta kepada beliau, lakukan. Wa awamirihi, apa yang diperintahkan oleh Rasul, kerjakan. Salat jangan ditinggal, intizarus shalah ba'das shalah, menunggu waktu solat meskipun dia udah solat. Ini kita duduk malam niki termasuk intizarus shalah ba'da shalah. Selesai solat nunggu waktu, masuk waktu untuk solat. Jadi Rasulullah yang nunggu waktu. Kalau kita anti waktu atau waktu nganti kita semai motas-motas doang rezeki ente. Karena kita yang ditunggu waktu. Hayyalas shalah masih deman kamat tuh nih. Nanti kamat tambah. La ilaha illallah. Wa awamirihi, apa yang diperintah Nabi, bismillah. Kalaupun tidak semuanya bisa kita kerjakan, ambil mana yang bisa kita kerjakan. Wa sunanihi, orang yang bermutabaah kepada Nabi Muhammad mesti dia mengerjakan apa yang disunnahkan oleh Nabi. B sunnah Rasul gawe qobliyah ba'diyah. Kalau dia tidak ada untuk sedekah, minimal sedekah dengan senyuman. Tabassumuka ala wajhi akhika laka sadaqah. Karena senyummu terhadap saudaramu itu terhitung sedekah. Angkat lamun dengan sak paling luwek sedekah dengan sak luwek senyum. Angkat bareh ulek-ulek luwekan tan senyum ibu. Nggih? Lagu anti harak kencen dampo senyum. Tiang listrik senyum. Tuh sunnah. Kira-kira bau si gawe sunnah Rasul nih? Salat kerjain sunnahnya, makan kerjain sunnahnya. Sebelum makan minimal colet sia dulu, ampun mulai bekelor. Bareh selesai bekelor toilet sia, ampun besok ima berembeh. Pada gawe ende. Ya ampun sakit-sakitan mano. Maka garam itu kata Nabi sunnah, nggih, mencicipi garam sebelum dan sesudah makan menghindarkan dari 70 penyakit. 70 penyakit no terhindarang isi garam. Penyakit yang paling gampang bisa dihindari oleh garam adalah ope. Jadi dengan sagirang colet sian dek man bekelor kenca sesudahnya dek ya ope lamun panjang umur. Itu berkahnya garam. Ibu, maka lamun bekelor papu mama siapang sia dulu. Nggih, siapin garam. Untuk apa? Untuk mengikuti sunnahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Nah, yang terakhir, yang ketiga, apa sih dasar kita untuk merayakan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah lil munasabah, untuk kita mengambil pelajaran dari sirah nabawiyahnya Nabi. Karena kan kita Maulid ini di situ ada nasihatnya, di situ ada baca solawatnya, di situ ada baca sirahnya. Maka oleh karena itu, di samping membaca sirahnya perjalanan baginda Nabi, di situ juga ada peran sedekahnya. Intinya pada bulan Rabiul Awal niki sami jamaah, kita perbanyak, maksimalkan solawatnya. Maksimalin solawat, paling kurang sehari itu kalau bisa 100 kali sejeluh, 100 kali pagi, 100 kali petang kalau bisa. Lamun dia bau 100 ya mana-mana 1000 lah. Okay? Ya, itu bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, panjang umur. Mudah-mudahan dalam bulan Rabiul Awal ini Allah murahkan rizki kita, Allah murahkan jalan rizki, Allah selesaikan segala urusan kita, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan kepada kita untuk masuk surga bighairi hisab, ngiring baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.